Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Cerita dalam chapter 1062 nanti akan meneruskan cerita di akhir chapter 1061 yang lalu, di mana muncul seorang perempuan yang mengaku sebagai Vegapunk. Sebagai orang yang bekerja untuk pemerintah dunia, perempuan yang mengaku sebagai Vegapunk itu secara resmi bermusuhan dengan bajak laut. Perempuan tersebut akan memakai robot besar yang dia kendalikan untuk menyerang para kru bajak laut topi jerami yang berada di hadapannya. Namun, tentu mereka semua tidak akan tinggal diam. Mereka akan memberi perlawanan yang mengakibatkan robot tersebut mengalami kerusakan. Serangan-serangan kuat dari Zoro, Sanji, dan yang lain pasti mampu untuk merusak robot itu. Setelah itu, perempuan tersebut akan keluar dari dalam robot. Kemudian, dia bertarung secara langsung. Dia memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat, serta di tubuhnya pun ada peralatan tempur canggih. Perempuan yang mengaku sebagai Vegapunk itu akan memberikan sinyal untuk memanggil beberapa Serapim yang berada di pulau tersebut. Beberapa Serapim akan datang dengan sangat cepat, yang mana para kru bajak laut topi jerami pasti sangat terkejut dengan kekuatan Serapim. Zoro juga akan kaget karena dia menyadari adanya kemiripan ciri fisik antara Serapim dengan King. Apalagi jika ternyata masih ada Serapim yang memiliki wajah Mihawk saat masih kecil. Zoro pasti kaget saat melihat Serapim yang memiliki wajah gurunya itu. Pertarungan para kru bajak laut topi jerami melawan beberapa Serapim akan berjalan seru, tapi dari pertarungan itu tidak akan ada yang menang dan tidak akan ada yang kalah. Sebab para kru bajak laut topi jerami terpisah menjadi dua kelompok dan kemudian pergi ke arah yang berbeda. Serapim pasti akan mencoba untuk mengejar mereka, tapi apakah berhasil atau tidak masih belum diketahui. Setelah itu, akan diperlihatkan suatu tempat yang berada di dalam laboratorium milik Vegapunk. Di tempat tersebut, ada seorang pria tua yang merupakan Vegapunk asli. Perempuan tadi hanya kloningan dari Vegapunk. Vegapunk telah membuat beberapa kloningan dirinya dalam berbagai versi, mulai dari perempuan muda, lelaki muda, anak-anak, dan mungkin masih ada lagi. Kejeniusan dari Vegapunk memang memungkinkan baginya untuk melakukan hal semacam itu, sebab kecerdasan Vegapunk 500 tahun lebih maju dari zaman ini. Kemudian, tempat di mana Luffy, Jinbei, Chopper, dan Bonnie berada akan kedatangan salah satu Serapim. Menariknya, Serapim yang muncul adalah Serapim versi Jinbei saat masih anak-anak. Seperti yang kita tahu, Serapim memang memiliki wajah Shichibukai saat masih anak kecil dan memiliki ciri fisik seperti ras Lunaria. Jinbei pasti akan sangat terkejut ketika melihat wajah dari Serapim itu sangat mirip dengan dirinya. Serapim itu pun akan melancarkan serangan kepada mereka berempat, sehingga pertarungan pun akan terjadi. Memang Luffy, Jinbei, Chopper, dan Bonnie akan berhasil menang melawan salah satu Serapim itu. Namun, kekuatan dari Serapim tidak bisa dianggap remeh, sehingga Luffy dan yang lain saat ini menjadi cukup waspada. Setelah itu, akan ada lebih banyak tempat di Pulau Egghead yang diperlihatkan. Ada begitu banyak teknologi canggih dan luar biasa di pulau tersebut. Vegapunk bisa dianggap sebagai salah satu karakter terhebat di dunia One Piece. Dia mungkin tidak hebat dalam bertarung, tapi penemuan-penemuannya sangat luar biasa. Usai memperlihatkan beberapa hal di Pulau Egghead, cerita akan berpindah ke pulau di dekat sana yang menjadi pangkalan Angkatan Laut G14. Ternyata Ryokugyu sedang berada di tempat itu untuk beristirahat. Jadi, sejak dari Wano Kuni, dia masih belum kembali ke markas besar Angkatan Laut. Ryokugyu pergi seorang diri dengan cara terbang. Mungkin kemampuan terbangnya itu sangat menguras tenaga. Ditambah lagi, dia sudah terkena Haoshoku Haki dari Shanks. Sehingga Ryokugyu pun butuh istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke markas besar Angkatan Laut. Di sana, Ryokugyu akan mendengar Helmeppo yang memohon-mohon kepada beberapa orang untuk membantunya menolong Koby.
Ryokugyu pun akan mencemooh Helmeppo karena menurutnya personil angkatan laut yang sudah diculik seperti Kobe harus menanggung sendiri akibatnya, tidak perlu membahayakan diri atau membahayakan pasukan untuk menolongnya. Kemudian akan diperlihatkan sekilas beberapa tempat tertentu. Tempat pertama yang akan diperlihatkan adalah Mary Joyce. Dalam ruangan para Gorosei berada, 5 orang tua itu sedang berdiskusi. Diskusi memang adalah hal yang selalu terlihat ketika para Gorosei muncul. Mereka sedang membahas kehebatan dari Vegapunk. Vegapunk adalah aset yang sangat berharga bagi pemerintah dunia karena telah ada begitu banyak penemuan-penemuan luar biasa dari Dr. Vegapunk. Di sisi lain, pemerintah dunia juga harus mengusahakan agar hubungan baik dengan Vegapunk bisa tetap terjaga. Tempat berikutnya yang diperlihatkan adalah Pulau Sphinx. Marco terkejut ketika tiba di sana karena rupanya di tempat tersebut ada Jozu, Vista, dan beberapa mantan komandan bajak laut Shirohige. Ternyata, saat mereka mendengar kabar Marco berada di Wano-Kuni, masing-masing dari mereka berinisiatif untuk pergi ke Pulau Sphinx dalam rangka melindungi desa tersebut dari serangan Weevil. Namun, untung hingga kini Weevil belum ke Pulau Sphinx. Setelah itu, keadaan dari Edward Weevil akan diperlihatkan. Dia sedang berada di suatu pulau yang kemungkinan besar cukup dekat dengan Pulau Egghead. Dengan begitu, sepertinya Weevil akan menjadi salah satu karakter yang juga berpartisipasi dalam arc Egghead. Terakhir, akan diperlihatkan keadaan di Pulau Beehive. Kobe sedang ditahan di sana, dan banyak kru bajak laut Kurohige yang ingin menghabisi Kobe, atau setidaknya mereka ingin menyiksa Kobe. Namun, Kurohige akan melarang mereka melakukan itu. Kurohige juga akan menceritakan dengan lebih detail tentang insiden Rocky Port. Apa sebenarnya yang Kobe lakukan saat itu sehingga Kurohige terbantu untuk mengalahkan Wang Zi dan merebut Pulau Beehive. Wang Zi merupakan mantan anggota bajak laut Rock sehingga insiden tersebut pasti sangat besar. Lalu Kurohige juga akan menjelaskan bahwa niatnya menculik Kobe bukan untuk membunuh atau menyiksanya, melainkan Kurohige memiliki suatu rencana besar. Rencana besar dari Kurohige pasti akan sangat menghebohkan dunia. Selain itu juga di Pulau Beehive akan terlihat ada Aokiji yang terkejut melihat Kobe diculik. Di sini mungkin Aokiji akan mulai berpikir bagaimana cara membebaskan Kobe tanpa harus dicap pengkhianat oleh Kurohige. Rencana ini harus sangat matang agar tidak terjadi kesalahan dan tidak membuat keadaan menjadi semakin buruk. Nah itu tadi prediksi chapter 1062 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.